Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ALC, selamat datang di Jejak Medalis. Jejak Medalis adalah sebuah program yang dimana kita bakal mengundang setiap minggunya, satu pekan sekali, kita bakal mengundang salah seorang medalis, tentunya dengan begitu banyak prestasinya, dan bakal kita bongkar di sini. Beberapa minggu lalu, kita udah mengundang banyak banget tuh, udah 4 orang sih. Ini episode kelima ya, episode 1, 2, 3, 4, kita udah mengundang para medalis, kayak Bang Kresna Bondan, Muhammad Wildan, Bang Fat Audi, terakhir kemarin Bang Aditya Pradana, kayak gitu. Nah, sekarang siapa nih gestar kita? Seorang medalis juga. Beliau biasa dipanggil dengan Kak Rawi ya, Kak Rawi. Beliau lahir di Simanggambat 16 Januari 2002. Beliau itu sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia. Dan prestasinya beliau adalah finalis Olimpiade Sains Nasional 2018, terus medali perunggu Olimpiade Sains Nasional 2019, medali perunggu kompetisi Sains Madrasah 2019, medali emas 1 Methodist Education Expo 2019, medali emas 1 Olimpiade Pra OSK 2019. Nah, banyak banget kan teman-teman nih, ada OSN, ada KSN, ada KSM gitu ya. Nah, bagaimana cara beliau bisa menjadi seorang medalis bakal kita bongkar di sini. Oke, nama saya sebenarnya saya lupa nih, belum ngasih tahu nama saya. Nama saya Aceh Abdurrahman. Saya dari ALC Indonesia. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai nih, sebelum kita sapa gestar kita, boleh on cam dulu semuanya. Mau nanya dulu nih, yang lolos ke SNP boleh raise hand dong. Ada nggak di sini? Ayo, jangan malu-malu. Yang ikut KSN tahun ini deh, ada nggak? Boleh raise hand. Wah, mantap. Nggak ada ya? Wah, ada Kak Anissa Ayu. Selamat ya Kak Anissa Ayu ya. Semoga bisa jadi medalis nih. Ini mantap banget, pas banget gitu kan. Kak Asriani juga ada. Wah, banyak. Jadi nanti kita bakal bongkar rahasia kesuksesannya Kak Rawi, gimana caranya beliau menjadi seorang medalis. Ini kayaknya penting banget dan boleh disiapin buku catatannya. Oh, nggak lolos nasional, nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Nggak apa-apa. Oke, semuanya ini dia, beliau udah gabung bersama kita ya, Kak Muklas Mahrawi. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Muklas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kang Asep. Wah, mantap. Ini Kak Muklas lagi di mana nih? Lagi di Jakarta apa lagi di Sumatera nih? Oh, sekarang lagi di Sumatera sih, Bang, karena masih online. Mantap. Jadi lagi pulang ya, lagi pulang dulu ya. Karena emang lagi kemarin pandemi ya, kayak gitu ya. Iya, Bang. Oke, gimana kabarnya Bang? Oh, alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah lancar dah semua. Alhamdullah. Oh, biar akrab aku panggilnya Bang Rawi ya, Bang Rawi. Oh iya. Terus saya boleh manggil Bang Asep ya, Bang? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Oke. Jadi teman-teman, ini dia Kak Rawi ya. Wah, mantep banget. Saya baca CV-nya ini penuh dengan prestasi gitu kan. Bertabur bintang gitu kan CV-nya. Oke, tuh kita bakal bongkar ya di sini ya. Sebelum kita masuk gitu kan. Ini kesibukan Kak Rawi apa nih? Selain kuliah ya, selain kuliah. Kesibukan selain kuliah apa nih? Oh, kesibukan selain di kampus ya. Hmm. Pastinya kan karena di rumah bantu-bantu orang tua tuh. Ada usaha-usaha dikit dibantuin. Ya, terus juga kita ngeimprovisasi dirinya tuh, oh ini, Bang. Oh, baca-baca materi yang nggak dapat di luar kampus. Itu sih, Bang, saat ini baca-baca berita gitu doang. Jadi masih produktif ya, tetap produktif ya meski di rumah. Ya, harus, Bang. Oke,
Kak Rawi, ini kan saya lihat ya di CV-nya ini banyak banget gitu kan, bahkan dari tahun 2018 gitu kan udah jadi medalis. Eh, Sebenarnya gitu kan awal mula tertarik sama biologi ya. Ekonomi Bang, ekonomi. Oh iya, ekonomi. Sorry Ekonomi. nih. Awal mula tertarik sama ekonomi itu kayak gimana tuh Kak Rawi? Oh, biar lebih jelasnya saya jelasin dari awal aja ya Bang ya. Ah, boleh, Oke, boleh. boleh. Jadi kan pertama ikut Olimpiade itu, pertama kali saya kenal Olimpiade itu memang di kelas 1 SMP gitu, kelas 1 MTS gitu kan. Nah, jadi saya ikutnya itu pertama di Olimpiade Matematika. Tapi di matematika emang sih saya masuk tim inti, tapi tim intinya yang cadangan paling akhir gitu. Dan iya paling akhir, beneran. Terus ikut Olimpiade Matematika juga nggak pernah menang gitu kan. Terus mikir tuh, kan kalau OSN itu kan palingan maksimal per bidang 2 ya dari sekolah ya. Kalau kita udah Iya. di urutan ketiga keempat udah nggak mungkin OSN lagi tuh biasanya, kecuali kita berjuang terus ya kak ya. Nah jadi pas kes 2-nya, kes 2 semester 2, apa nih mau pindah kan? Jadi kan ada 9 bidang tuh, yang ada biologi, astronomi, fisika gitu kan, Iya. komputer. Tapi semua slot udah terisi gitu, udah ada kian ininya, yang apa namanya? Kalau dibilang teman-teman kita yang jago lah di situ, bakalan susah juga ngejarnya. Terus lihat ekonomi kosong nih, belum begitu ini, masih bisa terkejar gitu. Ya pertama kali tertariknya ekonomi kelas 8, kelas 2 SMP lah bang. Iya. Kelas 2 SMP itu sih pertama kalinya tertarik sama bidang ekonomi. Jadi awalnya sebenarnya bukan bidang ekonomi ya. Bukan matematika bang, basicnya kemarin. Lalu emang karena ada kesempatan di ekonomi ya udah jadi ambil alih di sana ya. Iya benar bang, benar. Jadi itu salah satu ini juga ya, mungkin salah satu rahasia juga ya buat teman-teman yang lain ketika gagal di bidang lain mungkin bisa coba di bidang yang lain juga ya. Iya memang harus gitu bang sebenarnya. Kita tuh Gitu ya. ngelihat opportunity-nya lebih besar gitu. Kesempatan mana sih yang lebih ini berpotensi gitu dia. Jadi teringat sama waktu itu Kak Muhammad Wildan yang sekarang lagi S3 di Jepang. Beliau juga kayak gitu, Kak. Jadi ketika gagal di bidang yang dia tekuni selama ini gitu kan, dia cari peluang di tempat di bidang yang lain yang kelihatannya ini masih dia punya kesempatan di sana gitu ya. Mungkin itu bisa jadi rahasia juga ya buat teman-teman yang lain ya kayak gitu ya. Iya bener bang. Emang rata-rata sih anak medalis SN banyak begitu bang ceritanya. Iya beneran. Cerita sama kawan yang lain. Teman-teman yang ikut Zoom di sini mungkin bisa di notice ya. Ini kayaknya salah satu rahasia juga. Jadi ketika emang kita gagal di suatu bidang, misalkan matematika, jangan nyerah, tapi lihat peluang yang lain. Mungkin gitu ya, kayak gitu ya. Iya kayak gitu bang. Oke. Jadi ini baru satu nih rahasianya kita ketahuan nih. Oke. Jadi setelah itu dari SMP kan ya, maksudnya baru ini ke ekonomi gitu kan. Tapi kan sebelumnya di matematika nih. Nah, apakah itu karena kemauan sendiri atau karena didorong sama orang tua? Ayolah, Rawi, kamu ikutan OSN kayak gitu. Atau kayak gimana tuh? Oh iya. Awalnya sih sebenarnya ini bang, dorongan diri sendiri sebenarnya. Dari kan karena kelas 1 itu. Terus orang tua juga banyak tahu tentang Olimpiade gitu kan. Soalnya kakak juga OSN ekonomi kemarin kan. Jadi memang karena satu kakak saudara kandung sendiri kan satu sekolah dia OSN ekonomi tuh, mas adiknya enggak gitu kan kita agak kena gitu ya kan ya. Jadi emang kemauan sendiri, benar-benar ingin medalis OSN. Terus juga kemarin sekolah saya yang paling kuat di ekonomi bang, jadi peluangnya memang besar gitu. Ini kalau diterusin ini bakalan bisa gitu. Itu awalnya tertarik sama ini, dorongan sendiri yang ya karena alasan yang lain juga karena ini sih bang. Kan di sekolah itu kan di atasan kita kan sebelumnya ada juga tuh medalis kan, pasti ada dong. Betul. Jadi lihat mereka tuh awalnya belum begitu kenal gitu, awal-awal masih ikut. Keren kali. Kalau itu keren banget kayak abang itu kayak gitu bang. Apa sih yang ada di pikirannya jadi medalis, gimana rasanya gitu. Itu sih pertama kali gitu. Nanti pas di awalnya nanti ceritain lagi deh. lagi. Jadi itu jadi tertarik ya buat ikutan ya, buat ikutan ini ya. Berarti dulu masih offline ya? Dia dulu masih offline bang, zaman saya offline. Oke. Jadi lebih ini ya, nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang udah online semua ya, kayak gitu Kak Rawi ya. Iya, lebih seru offline bang. Mentalnya kena itu.
Oke, jadi emang berarti kalau seperti itu emang sekolahnya emang udah fokus di apa namanya di KSN ya. Kalau sekarang ya udah fokus di KSN kan ada beberapa sekolah yang mereka ketika pesertanya mau ikut KSN ya udah lu ikut aja gitu kan. Terus pelatihan ya silakan pelatihan gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi ketika menang aja gitu kan, wah ini siswa saya gitu kan. Ya banyak-banyak cerita yang kayak gitu. Kayak kemarin-kemarin juga ada yang nanya, Kak gimana sih gitu kan cara jadi belajar yang baik, di medalis yang survive di KSN, tapi kita nggak didukung sama sekolah gitu kan. Nah kalau Kak Rawi sendiri emang dari sekolahnya juga emang udah fokus ke KSN ya kayak gitu ya. Iya, Bang. Karena memang salah satu orientasi sekolahnya memang di Olimpiade, Bang. Baik Oke. KSN, KSM sama Olimpiade terbuka gitu. Itu sih. Itu satu untungnya sih kemarin. Tuh alhamdulillah ya. Jadi emang sebenarnya kalau misalkan gitu itu emang dari segi sekolah, orang tua juga emang support ya semuanya dua-duanya ya kayak Ya, gitu ya. support semua, Bang. Alhamdulillah pantas aja nih banyak banget prestasinya. Oke, berarti prestasi pertama mengikuti OSN itu apakah langsung jadi medalis atau gagal dulu kayak gitu sih nggak sih? Oh, Atau langsung pastinya jadi nggak langsung medalis? medali. Pastinya nggak langsung medalis, Bang. Boleh nih ceritain dari awal nih ya, biar lebih Boleh. jelas. Jadi kan tadi kan udah ceritain gitu, masuk pertama Olimpiade Ekonomi itu di kelas 2 SMP. Nah, jadi kita itu belajar gitu. Jadi pertama ikut Olimpiade Ekonomi tingkat SMP itu kelas 3 SMP, Bang. Nah, jadi pertama kali ikut itu di Olimpiade terbuka yang diadakan Universitas Sumatera Utara di Medan kan, di Kota Medan tingkat provinsi. Ya di situ awalnya kita nggak menang, wajar kan nggak menang, masih nggak menang gitu. Terus kelas 9 ikut kedua kalinya tipis, Bang, diambil 30 juara 32. Jujur di situ habis pengumuman nangis, Bang. Ya benar nangis, aduh nangis kan, tapi ya karena kita juga punya senior kan yang berpengalaman gitu juga, dia ngasih motivasi nih, emang nggak ada yang instan gitu, semua nggak ada yang instan, kita memang terus berjuang gitu, itu awalnya, Bang. Jadi terus berjuang, terus belajar gitu. Libur UN juga kemarin kan kelas 3 SMP tuh libur UN kan, apa itu kan panjang ya, belajar lagi ya. Terus di kelas 1 SMA pertama kali juara itu masih medali perak, Bang, tapi di Medan juga Olimpiade terbuka. Ya terus semester 2-nya ikut juga Olimpiade terbuka. Nah ini nih naik lagi kan, jadi dapat emas 2 gitu. Terus abis itu udah masuk OSK gitu. Kalau sekarang kan namanya KSK ya, kompetisi sains kabupaten ya. Pertama kali ya di OSN itu sebenarnya di juara 2 KSK, Bang. 2018 juara 2 KSK. Oke, masih di kabupaten berarti ya. Masih kabupaten pertama ya. Oke, jadi jadi 2018 sampai nasional, gimana? Bang. 2018 sampai nasional. Ya, tapi pertama ya KSK kan pertama itu. Berarti yang kalau dari cerita tadi Kak Muklas ya, kayak apa ya? Ada motivasi gitu dari senior gitu kan, dari yang pernah berpengalaman gitu kan. Itu penting banget kayaknya ya. Itu penting banget, Bang. Soalnya kan yang berpengalaman tuh beda gitu. Jadi kalau adik-adik punya senior lah yang di sana, tanyain gitu. Kalau misalkan di titik terendah juga nanti tanyain gimana, Bang, cerita curhat gitu, pasti dapat solusi, Bang. Dapat solusi, dapat ini semangat lagi gitu, semangat belajarnya. Nah, itu yang poin kedua nih. Itu boleh dicatat juga. Jadi harus banyakin channel ke peserta KSN yang lain, atau emang apa ya, kelas tingkat kita ya kayak gitu ya, untuk dapetin motivasi mereka gitu kan, mungkin sharing belajar mungkin nanti gimana kayak gitu ya mungkin ya. Iya kayak gitu, Bang. Wah, mantap banget. Berarti emang itu salah satu yang poin penting juga ya, punya kenalan atau punya channel yang ikut medali apa sih OSN juga ya kayak gitu ya. Ya wajib, Bang. Sebenarnya adik-adik juga ini pesannya buat kalian. Kalau ikut yang kompetisi seperti ini harus punya kalau bisa kenalan, ada senior lah. Kalau nggak ada senior minimal teman yang satu perjuangan gitu. Walaupun nggak satu sekolah nggak apa-apa, karena kita bisa saling ceritakan, saling berbagi gitu. Itu sih, Bang. Betul. Nah, boleh ditulis juga nih. Ini mantep banget nih dari cerita dari kamu kelas ini ya. Oke, jadi apa ya, setelah jadi awalnya juara di KSK gitu kan, kalau sekarang KSK.
setelah itu ikutan lagi jadi masuk ke nasional gitu kan, baru jadi seorang medalis kayak gitu kan. Iya. Emang perjuangannya nggak mudah gitu kan, nggak mudah, butuh proses gitu kan, jatuh dulu gitu kan. Iya, Nah, nggak mudah. berarti kayak gitu kan, apa namanya ya, berarti kamu kelas itu nggak pasti pernah ngerasain gagal gitu kan, terus berada dalam posisi yang bisa dibilang titik terendah sampai berkepikiran, udahlah berhenti ikutan KSN kayak gitu kan. Nah, apakah pernah nggak sih berada di posisi kayak gitu gitu kan, sampai merasa udahlah, gua nggak akan ikut lagi KSN gitu kan? Atau nggak pernah? Terus kalau misalkan Kalau pernah gitu ya, solusinya kayak gimana sih, Roy? Silakan. kalau saya pertama kali pernah Bang seperti itu. Kan 2018 masuk nasional tuh OSN di Padang, kan offline kebetulan. Jadi di situ menurut saya titik terendah. Kenapa? Ya pas di sana kan jumpa sama peserta lain seluruh Indonesia gitu Bang. Betul. Beneran jujur saya kena mental di situ. Down, mental saya down. Lihat, karena pas sebelum mau tanding kan ada presentasi juga kan. Orang udah latihan gitu. Peserta lain latihan, nih keren banget gitu loh. Merasa nggak sanggup deh kalau kayak gini, kayak gitu Bang. Jadi kena mental duluan di situ kan, sampai down, sampai pulang. Memang nggak medalis 2018, nggak juara. Pulang ke sekolah nggak tahu mau ngapain. Nggak ini juga di kelas juga nggak mood lagi belajar gitu. Jadi emang nampak yang kok bisa sih hampir depresi sih Bang itu. Sampai segitunya ya, sampai segitunya. Iya sampai segitunya, nggak mau tahu lagi ekonomi, olimpiade, nggak mau bahas-bahas itu lagi. Padahal kita kan disambut juga itu di sekolah kan. Betul. Nggak tahu, bicara juga jarang gitu. Tapi solusinya ya karena guru pembina kita paham gitu kan. Apalagi kita di waktu itu kan masih baru kelas 2 SMA belum dewasa gitu ya Bang ya. Iya betul. Iya kan. Jadi depresi ya dipanggil gurunya. Dia ngasih motivasi lagi. Dia bilang ya sesuatu yang pengen memang kita dapatin jalannya nggak mudah katanya, bakalan susah. Terus dia ngasih motivasi, ngasih support. Terus kawan-kawan yang lain juga. Karena Bang, kawan-kawan yang lain, kenapa saya bilang kawan-kawan? Saya mengandalkan kawan dalam bertanding. Semangat saya belajar karena kawan saya gitu salah satunya. Oke. Gitu. Iya, kan udah titik terendah tuh. Sampai seminggu nggak ngapa-ngapain Bang. Padahal kan kalau olimpiade harus baca terus tuh latihan. Tapi nggak ngapain. Di kelas juga nggak ngapa-ngapain gitu. Hampir depresi sih dibilang. Udah nggak pengen. Padahal kemarin itu ya kita masih diharapkan kan tahun depannya ikut lagi gitu di sekolah. Tapi udah nggak mau gitu. Tapi ya karena guru pembinanya care, dia peduli, emang dia tahu, ya dia ngasih motivasi. Di balik itu juga, saya kan punya tim juga ya, teman-teman bidang yang lain. Mereka juga, kan kebetulan di angkatan saya cuma saya yang lolos itu. Teman-teman yang kalah di provinsi saya masih terus berjuang gitu. Jadi semangat mengembalikan kembali semangat itu lihat teman-teman. Dia aja yang belum dapat, dia gagal di provinsi masih pengen ikutan gitu. Kok saya yang dikasih Tuhan lolos gitu kan, cuman nggak medalis aja kok nggak mau lagi gitu. Itu sih Bang yang ini. Terus semangat kita. Terus ada juga tuh kawan saya juga ngasih motivasi juga. Dia bilang, oh Rau gitu kan, panggilannya kan Rau kalau yang dekat gitu, Rawi maksudnya kan Rawi. Nanti kau kok mengakhirinya nih kayak gini caranya katanya kan, jangan kayak gini gitu. Karena nanti apa alasanmu awal pertama kali mengikuti ini, alasannya apa? Kok akhirnya seperti ini gitu. Ya karena alasannya mengikuti pengen masuk nasional gitu, medalis gitu. Jadi balik lagi, semangatnya datang lagi gitu, mulai lagi Bang belajar. Kayak gitu sih pernah 2018 tahun titik terendah. Wah itu emang pasti semua apa ya? Semua orang yang ikut KSN pasti hampir setiap orang ya mungkin ngalamin kayak gitu ya. Jadi ngalamin di mana mereka merasa putus asa kayak gitu ya kalau gagal gitu, apalagi kena sama anak-anak SMA ya yang masih belum kuat mungkin ya. Iya benar Bang, memang rata-rata seperti itu sih. Oke Kak Muklas, kok jadi Kak Muklas ya, Kak Rawi. Oke Kak Rawi. Apa ya? Dulu kan waktu masih offline itu ya beda ya sama sekarang ya, sama online. Kalau sekarang kan kayak pelatihan semuanya online gitu kan, kayak ya KSNK, KSNP gitu kan, lombanya pun online gitu kan. Dulu waktu offline itu cara belajarnya gimana sih Kak? Kan kalau misalkan sekarang ya kayak apa ya,
online gitu kan, kayak di ILC juga kan ada tuh namanya kelas online gitu kan. Jadi pertemuan tatap muka di Zoom gitu kan sama para medalis yang lalu gitu kan. Terus ada pelatihan online itu juga web gitu kan, online juga. Nah, kalau misalkan kamu kelas dulu gimana nih cara belajarnya hingga bisa jadi seorang medalis gitu kan? Apa ada tips gitu kan, kayak gimana cara belajar, cara bagi waktu, kayak gitu sih Kak. Gimana tuh? Pasti tipsnya ada dong. Tiap medalis itu Ada ada ya? tipsnya. Pertama kali belajarnya itu Bang, pertama kan kita harus menguasai materi gitu. Kita harus paham kalau Olimpiade itu sebenarnya materinya di atas materinya di atas pelajaran kelas gitu. Ya kan Bang? Nah, jadi kita harus mikir buku kelas nggak cukup juga gitu. Basic Betul, di kelas itu cuma basic doang gitu loh. Jadi betul. pertama kali iya belajarnya kalau saya Bang pribadi belajar ekonomi dari kelas 1 SMP sama kelas 12 ditamatin dulu tuh. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Udah tamat, udah lancar kan materinya. Terus kita masuk tuh materinya yang di atas kelas biasanya. Kalau adik-adik bingung dapatinnya gimana Bang ya? Banyak kan kayak ini ILC kan ada kan materi-materi yang disajikan di internet juga banyak juga itu. Jadi ya belajarnya dari situ juga. Terus kita pahami juga buku-buku apa sih yang digunakan gitu. Kalau kita cuma menggunakan buku kayak mana? Buku UN, SBMPTN itu jujur teman-teman nggak bisa. Ini sih salah satu rahasia teman-teman juga. Kalau memang mau juara ya pertama cari bukunya apa ya? Bukunya kalau bisa buku yang udah kuliah semester 1 2 3 ya. Soalnya materi saya yang dulu SN sampai sekarang semester 3 masih kepake Bang. Oh iya. Iya masih kepake. Bahkan nanti kalau nggak salah semester 4 ada namanya matkul game teori. Itu udah saya pelajari juga waktu SMA gitu. Jadi artinya memang teori yang dilombakan itu benar-benar ini kuliah gitu Bang, materi kuliah sih. Jadi betul. itu sih gambaran umumnya. Jadi spesifik belajarnya gimana kan? Jadi belajarnya tadi ya kan tamatin materinya dulu, udah semua materinya ditamatin, ya latihan soal Bang. Latihan soal, kalau nggak saya dulu latihan soal saya, aduh, tiap hari Bang latihan soal. Sampai, saya kan OSN-nya tahun 2018 tuh. Saya bahas yang KSK lah. OSK dari 2006. Berarti 12 tahun yang lalu saya masih bahas. Sampai di tahun 2000, di tahun saya, sampai itu. Itu latihan. Karena kalau cuma kita materi nggak bisa Bang. Nggak bisa karena bakalan beda nanti yang dipertanyakan kan. Jadi kita harus banyak latihan soal juga dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Itu dulu saya sampai hafal tuh Bang dari 2006 sampai 2017 sampai hafal kunci jawabannya sampai tingkat nasional. Sampai segitunya ya karena emang sering setiap hari ya. Iya. Jadi nanti kalau gitu kan udah banyak kita latihan soal, udah tahu kita gimana sih Bang? Kan biasanya tiap soal itu kan beda-beda kan jawabannya, maksudnya gimana? Jenis soal itu beda-beda gitu loh Bang. Yang disajikan cara pertanyaannya beda-beda gitu. Jadi keuntungan kalau udah kita bahas semua soal yang di OSK tahun lama gitu. Kalau bisa 10 tahun terakhir lah. Kalau saran orang sih sama saya dulu 5 tahun terakhir. Tapi kalau saya 12 tahun terakhir malah Bang. Karena kekurangan soal dulu. Iya beneran. Ya jadi makanya ya dari situ. Terus tapi di KSK latihan soal yang didapat dari Olimpiade Sains Kabupaten tahun-tahun lalu belum cukup juga Bang. Kita juga kan ada tryout yang dilakukan lembaga kayak LC kan buat tryout kan. Ya kita bahas itu juga atau buat Olimpiade terbuka kita bahas juga gitu. Ya gitu sih Bang. Sampai saya dulu sempat nyari soal ujian UTS, ujian tengah semesternya anak kuliah dulu. Karena kekurangan ini soal gitu. Gitu sih Bang dulu. Itu jadi emang harus banyak banget latihan ya, emang harus kita terbiasa paham sama materi kayak gitu ya. Iya kayak gitu Bang. Jadi juga ada juga Bang tambahan boleh ya? Boleh. Soalnya saya juga menginspirasi yang di sini kan, teman-teman yang di sini. Iya soalnya saya udah selesai nih, saya bagikan deh rahasianya. Jadi yang kedua teman-teman juga kan, kita kan remaja tuh kelas SMA. Jujur dah, nggak bisa juga bilang kita belajar terus gitu. Pasti ada sih teman-teman yang ngajak main gitu kan Bang. Tapi makanya ini juga penting buat teman-teman harus manajemen waktu gitu. Kalau saya dulu Bang, misalkan di kantin tuh saya batasi, nggak sampai selesai sama teman saya bilang saya ada kegiatan lain gitu. Misalkan saya minum teh, minum kopi, saya cepat gitu. Terus belajar lagi ke lab. Kan saya asrama kebetulan, jadi lab buka-buka aja gitu.
di luar sekolah belajar, terus sebelum masuk kelas kan ada tuh kan ke sekolah kan sebelum masuk kelas. Saya belajar ekonomi, Bang. Kalau nggak baca materi latihan. Terus juga pas istirahat belajar ekonomi juga. Belajar ekonomi itu istirahat. Pas pulang belajar ekonomi sampai malam, biasanya rata-ratanya saya tidur malam jam 2 malam, Bang. Kebetulan saya nggak pakai HP dulu, nggak pakai gadget. Yang tahu saya cuma ekonomi. Karena di ini ya di asrama. Di asrama ya, di asrama. Oh, mantap banget. Tapi itu bener loh, kayak apa ya, kayak materi yang misalkan di SMA itu yang keluarnya yang kuliah gitu kan. Soalnya saya pernah dulu emang kan di saya nggak ikut OSN, tapi di ALC kan kadang kita suka ngebahas tentang apa ya, soal-soal OSN tahun yang lalu gitu kan. Saya lihat di SMA itu, loh kok ini materi yang saya di kuliah di kampus kok ada di sini gitu kan. Jadi iya benar. Wah, ternyata emang gitu ya, emang levelnya beda kayak gitu ya. Tuh mantap banget. Nah, terus itu kan kalau Kak Rawi ini nggak hanya di OSN ya, di KSM ya, kalau sekarang di madrasah ya. Itu juga medalis kan. Nah, kalau saya kan belum tahu tuh kayak kalau ekonomi terintegrasi juga gitu kan. Itu maksudnya kayak gimana sih? Kayak contoh-contoh soalnya kayak gitu kan? Oh iya, boleh. Oh iya, pertama kali sih KSM terintegrasi di ini, Bang, tahun 2018, pas tahun saya gitu. Iya. Kalau nggak terintegrasi udah PD emas gitu loh dulu. Karena dari belajarnya kan biasanya KSM itu bukan apa ya, 2017 ke bawah, dia tuh materinya jauh di bawah SN lah, Bang. Tingkat nasionalnya masih bisa setara provinsi kabupaten masih gitu. Jadi dulu awalnya ini PD emas gitu loh. Tapi tiba-tiba terintegrasi gitu, kaget juga pertama kali kan. Yang pertama kali terintegrasi zaman saya, Bang, 2018. Nah, jadi maksud dari terintegrasi itu gini, Bang, kan misalkan ekonomi gitu. Jadi ekonomi itu atau yang diperlombakan di ini tuh bidang-bidang itu di apa? Ditambahin pakai ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Misalkan kan ekonomi, pertanyaan sama saya pernah tuh, dalam Al-Qur'an ayat berapa sih yang ini yang mengatakan praktik akuntansi gitu. Kayak gitu aja sih, Bang, sebenarnya. Terus juga kalau untuk khusus ekonomi sih ya, karena ekonomi kan punya pelajaran syariah, Bang, ekonomi syariah kan. Oh iya, betul. Ya. Di UI juga ada ya, di UI ya? Di UI ada juga ekonomi Islam itu. Emang kalau ekonomi itu sih juga ekonomi tantangannya nggak seperti bidang yang lain kan. Yang lain kan cuma masukin ayat gitu. Kalau ekonomi emang beda materinya gitu. Rumus, misalkan salah satu rumus di ekonomi konvensional sama di syariah beda gitu. Rumus pendapatan nasional gitu beda. Misalkan kan, prinsipnya juga beda. Jadi teman-teman kalau khusus bidang ekonomi, saran saya belajarnya ya tetap kayak seperti OSN itu udah cukup, Bang, untuk belajar ekonomi murninya. Tapi ditambahi sama sering searching atau juga baca-baca Al-Quran yang berkaitan dengan bidang kita. Bidang yang lain pun, memang seperti itu. Gitu, Bang, kalau terintegrasi. Jadi kalau misalkan materinya sendiri sebenarnya di bawah OSN ya, kalau boleh dibilang ya. Kalau zaman saya sampai 2019 di ini, Bang, di bawah OSN sih sebenarnya. Kalau murninya ya. Tapi yang susah kan terintegrasinya. Kalau kita nggak tahu ayat, kita nggak tahu hadis, sudah kelar, nggak bakalan menang. Kalau dulu langsung juara nggak? Atau gimana tuh? Dulu di kabupaten juara, Bang, di kabupaten. Ya karena kebetulan di zaman saya itu kalau nggak salah kan saya pesantren gitu, sering baca-baca Al-Baqarah. Yang disajikan Al-Baqarah gitu. Seperti yang saya bacakan tadi, menang juara 1. Tapi pas di provinsi saya kalah, Bang. Karena itu juga terintegrasinya masalahnya. Juara 2 nggak masuk Pasingkat juga. Itu kena tekanan batin juga, Bang. Kan orang bilang kan, masa sih 2018 lolos OSN, masa KSM nggak lulus gitu. Jadi ini juga yang perlu ditantang. Iya gitu juga, Bang, dulu. Tapi kita tuh tetap optimis kan. Kita bilang ya memang saya nggak sanggup gitu. Kita harus ngakui kekalahan gitu, Bang. Saya dulu gitu. Kalau kalah ya memang saya nggak banyak alasan. Ya memang saya kalah gitu. Jadi kita nge-evaluasi diri juga kan kemarin. Terus di tahun 2019 lah baru menang. Awalnya gagal di KSM, gagal. Tapi karena kita evaluasi, teman-teman juga gitu. Kalau gagal evaluasi lagi, mana materi yang kurang, mana yang belum lancar gitu. Itu pasti bisa deh, Bang. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikut KSM juga sebenarnya kalau udah ikut KSN itu bisa aja ya, karena materinya emang di bawah KSN, cuman ada tambahannya kayak gitu ya, dari tambahannya di Islamnya gitu kan. Islamnya. Nah, kalau misalkan matematika kayaknya
gimana tuh, nggak kebayang tuh ya. Kalau matematika, ya pernah tahu Bang, kebetulan teman saya yang lolos OSN juga kalah di kabupaten Oh gitu 2019. ya. Dia kaget juga. Dia kan Kaget juga ya. terintegrasi. Dia pakai ayat, Bang. Misalkan Oh, ayat iya. Al-Kausar kayak gitu, kan. Jadi perkaliannya dia pakai ayat gitu, tapi jumlah ayatnya nggak dikasih tahu di soal. Jadi kita Oh, harus hafal juga jumlah ayatnya gitu. iya, iya, Gitu iya. Bang Berarti kalau kayak matematika. gitu ya model-modelnya ya, emang kayak Ya, gitu ya. kayak gitu. Oke, oke. Eh, apa ya, kan kamu Karau ini udah ikut KSN, KSM, udah medalis di dua-duanya gitu, udah pernah medalis dua-duanya. Ada nggak sih pengalaman yang paling menarik yang nggak bisa dilupakan gitu kan sampai sekarang, entah itu di tingkat kota, terus provinsi, nasional, KSN atau KSM kayak gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman menarik yang emang nggak bisa dilupakan kayak gitu kan? Ada sih Bang. Pertama di kabupaten sih, pertama saya ceritain 2019. Di kabupaten juga saya nggak pernah juara 1 Bang, juara 2 di kabupaten kemarin 2019. Ya karena menarik, kenapa? Karena saya rasa kemarin tuh saya ini kan karena ujiannya samping-sampingan Bang. Satu Ya. meja gitulah ujiannya. Saya pikir yang juara 1 itu lihat jawaban saya sih. Nggak tahu kan, itu kan dulu. Karena ya gimana ya, kita juga masih kelas 2 SMA, perasaan-perasaan kayak gitu pasti ada deh Bang. Iya, terus pas pemanggilan saya marah gitu. Saya buka seragam, kok bisa gini-gini, ada kecurangan gitu. Itu sih. Tapi di sini kita bisa ambil poin positifnya, Bang. Kenapa saya Oke. sampai si marah itu? Kenapa? Ya karena jiwa berjuangnya gitu loh. Karena Iya, emang betul, seluruh betul. orientasi saya waktu itu benar-benar ke Olimpiade gitu. Iya, Jadi betul, sedikit betul. juga, ini gimana gitu. Padahal kan juara juga sih, lolos juga provinsi. Itu sih teman-teman, itu karena udah menjiwai gitu, udah niatnya niat besar, besar banget dah niat saya sama Olimpiade dulu Bang. Nggak mau tahu saya yang lain kecuali Olimpiade. Gitu sih dulu teman, makanya itu terjadi. Wah, Terus itu mantap iya, banget ya. Oke, sebelum kita lanjut ke Arawi, jadi buat teman-teman yang bergabung di Zoom, eh, apa ya? Di akhir kita bakal ada kuis mungkin yang dari kita. Jadi kuisnya tuh kayak gini. Tadi kan Kak Rawi udah jelasin tuh banyak banget gitu kan dari beliau dari pertama sampai juara gitu kan. Boleh ditulis poin-poin pentingnya aja kayak gitu. Nah, nanti di akhir silakan yang udah tulis poin-poin pentingnya gitu kan, boleh raise hand, langsung open mic sama open video. Kita bakal kasih hadiah apa ya, akses buat pelatihan online di web ALC Indonesia sebesar 250.000. Itu gratis 12 paket. Oh ya, bocoran dulu, pelatihan online ALC itu jadi apa ya, persiapan yang dilakukan oleh ALC gitu kan, persiapan untuk para peserta KSN yang pengen ikut di KSN 2022 kayak gitu Karawi. Jadi di sana kita ada soal yang bikin tuh para medalis gitu kan, kayak Kak Ugrasena, Kak Nimas gitu kan. Nah, dan banyak lagi gitu kan. Mereka yang bikin, terus nanti kita latihannya di web IELTS Indonesia kayak gitu. Ada 12 paket loh, dari mudah, sedang sampai sulit gitu kan. Dari KSNK, KSNP kayak gitu. Jadi ini bagus banget buat latihan soal yang seperti tadi kata Kak Rawi bilang ya, Kak Rawi kita harus banyak latihan, dapetin materi. Nah, ini kesempatan yang luar biasa banget kita kasih gratis untuk salah satu orang pertama yang bisa nyebutin tentang poin-poin penting yang Kak Rawi sebutin dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di Zoom ini silakan siapin bukunya ya. Kalau yang ketinggalan tadi inget-inget dikit, tulis aja nggak apa-apa. Nanti satu orang pertama tercepat yang raise hand langsung open mic sama open cam ya kayak gitu, nanti sebutin kayak gitu. Nah, nanti bakal dapat hadiah gratis dari ALC Indonesia untuk akses 12 paket persiapan KSN 2022. Oke Kak Rawi, selanjutnya nih masih banyak nih pertanyaan, serius masih banyak banget pertanyaan saya sendiri gitu. Wah, ini keren banget gitu, serius, karena apa ya, udah KSN juara, KSM juara gitu kan. Nah, terus selanjutnya Kak Rawi, setelah mencapai medalis gitu kan, terus lulus SMA kan, apa ya, Kak Rawi ini langsung kuliah di UI, atau sebelumnya ada pilihan lain sebelum UI? Oh,
Sebenarnya nggak ada bang, tapi kalau tawaran ada gitu. Oh gitu ya? Ya. Karena Oke, emang gimana niatnya tuh? kan udah tahu kan dulu kalau medalis bakalan masuk UI gitu. Salah satunya Iya. niatnya itu sih. Di 2019 niat saya berubah kemarin masuk UI gitu. Jadi sebelum ke UI sebenarnya tawaran pertama kan dari UI kan. Terus juga ada juga sih tawaran yang lain bang. Pernah juga sempat mau jadi ini bintara polisi. Oh iya, Bintara. Pernah dapat tawaran juga. Udah sempat daftar, tapi mikir lagi. Benefit yang lebih besar polisi apa UI gitu. Jadi diskusi-diskusi UI gitu. Nah, selain itu sebelum fix UI ada juga bang yang ganggu tawaran yang lain. Ini benefitnya kawan-teman. Saya punya 3 tawaran bang. Nggak ada yang tawarannya. Ya, satu kan polisi tadi kan. Yang kedua Iya, udah iya. nolak polisi. Datang lagi nih tawaran dari dinas pendidikan kabupaten di sekolah saya. Tafsel. Oh kan mereka ada permintaan dari salah satu universitas Amerika tapi yang ada di Jakarta gitu. Saya nggak terlalu mendalami lagi bang, nggak mau tahu lagi karena udah mau QI takut diganggu-ganggu itu apanya gitu kan. Itu beasiswa full. Jadi satu Full ya? iya tapi cuma satu diterima dari kabupaten gitu. Jadi dinas pendidikannya bilang udah muklas aja gitu doang bang, nggak ada yang lain. Ya itu sih teman-teman adik-adik ininya benefitnya lagi. Ya tapi karena niatnya udah QI kan jadi milih UI itu bang. Berarti Itu sih emang bang. sampai sekarang beasiswa full ya di UI ya? Kalau ekonomi sih bang jujur nggak dapat beasiswa tapi bisa kita daftar dapat beasiswa. Jadi kemarin itu saya aja yang telat gitu. Ada untuk para Malaysia OSN itu beasiswa 2 juta per bulan kalau nggak salah dari Kemendikbud. Ya nanti teman-teman kalau juara biasanya tiap tahun sih baru mulai tahun ini. Jadi teman juara ada lagi tuh biasanya 2 juta per bulan. Lumayan kan bang? Lumayan ya Dari buat USN. anak kuliahan ya. Iya. Saya telat, tapi tahun depan daftar itu lagi sih masih bisa. Oke. Tapi untuk bidang lain bang, kayak seperti ini kan medalis fisika juga kan diterima di UI juga kan? Itu beasiswa full kalau fisika. Jadi tiap fakultas beda bang. Beda ya? Ya. Oke. Kalau fisika beasiswa full. Tahun kemarin. Oke. Jadi teman-teman nih Tahun ini. yang nggak lolos kemarin ke nasional, coba lagi. Serius harus dicoba lagi ya, kayak gitu Iya. Kak Rawi ya. Iya. Komputer juga ini bang diterima di UI. Komputer. Oh komputer ya? Ya komputer. Oke, mantap. Kalau masalah beasiswa sih bang, aduh, ini kan sertifikat OSN itu nilai tambahnya besar banget loh bang. Jadi kita juga daftar beasiswa ternama bisa sih menurut saya itu, karena banyak juga teman-teman kan yang medalis teman-teman medalis dapat beasiswa. Saya aja yang ketinggalan informasi kalau di situ. Iya. Jadi saya mau bongkar nanti. Ketinggalan informasi ya sebenarnya. Ya, teman-teman biar nggak ketinggalan bang. Itu sih. Oke. Masya Allah, mantap banget Kak Rawi. Berarti kalau sekarang di UI itu udah semester berapa ya? Masih semester 3 bang. Semester 3. Oke. Terus ya lancar Kak Rawi ya. Oke Kak Rawi, ada lagi mungkin dari kita kan apa ya, Kak Rawi ini lahir di Sumatera ya, emang anak Sumatera gitu kan. Terus anak sekarang kampung bang. kuliah di UI di Jakarta gitu kan. Nah, gimana sih perasaan Kak Rawi gitu kan kuliah di ibu kota gitu kan? Sebenarnya kan kayak budaya kayak gitu kan beda ya. Nah, gimana sih cara adaptasi sama lingkungannya yang baru kayak gitu? Oh iya. Pertama sih perasaan kuliah di UI senang banget bang, bersyukur banget sama Tuhan. Karena kenapa? Karena Mas UI itu ya kan saya dari kampung kan, jujur kan. Di kampungnya baru setahu saya di kabupaten cuma 7 kalau nggak salah. Tapi bukan seangkatan semua gitu. Jadi tahun saya dari kabupaten cuma 2. Senang gitu. Bukan kita aja yang senang. Guru-guru senang, orang tua pasti senang, dan teman-teman kita juga senang. Soalnya saya dekat sama teman-teman bang. Kalau teman-teman pasti senang sih itu karena nanti dia bisa cerita gitu. Aku juga punya teman loh di sini gitu. Jadi karena menurut saya memberi ini sama teman-teman juga efek kesenangan lah gitulah. Orang tuh bangga gitu. Saya senang jujur. Yang kedua perbedaan budaya bang. Pasti sih di UI. Tapi saya lebih fokus ke perbedaan bukan mau gaya-gayaannya gitu, enggak. Saya lebih fokus ke perbedaan belajarnya bang. Kalau yang saya rasakan, saya pertama kaget bang di UI pas pertama masuk kan di UI itu rupanya di UI itu orangnya pertama ambis,
Yang kedua harus punya ini teman belajar. Kalau nggak ada teman belajar kita nggak bisa bang survive di UI. Serius. Oh, Susah serius? bisa tapi susah. Wow. Jadi emang beda ya dari budaya belajarnya juga ya, kayak gitu ya. Beda. Terus juga di sana les banyak bang. Ada kan sebelum ujian UTS ada les-les gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Kalau kualitasnya mana terbaik kurang tahu. Tapi bisa aja sih itu yang bayar sih. Iya gitu. Jadi intinya apa? Di sana menggambarkan belajar orang benar-benar ini bang. Semangat gitu. Semangat. Nggak bisa santai-santai gitu. Jadi saya karena online juga kan, gimana sih adaptasi di sana? Saya open minded ya. Saya tetap open minded. Saya juga kan nanti kita kan kawan ospek kan ada bang, teman ospek pasti ada lah kelompok itu saya jadikan keluarga pertama saya gitu. Siapa lagi mau saya dekati kalau nggak ada yang lain. Nah dari situ ya terus ada teman sekelas gitu yang kelompok bareng kan, tugas kelompok ya dekati lagi gitu, jadi dekat terus masuk organisasi lagi, organisasi dapat teman lagi, dapat keluarga baru lagi. Jadi sih bang adaptasinya. Terus saya yang ini kegiatan mereka yang positif saya ikuti di sana. Gitu sih bang kalau adaptasi di UI. Tapi secara teknis sih memang berbeda dari saya ngerasakan. Ini kan ya saya karena di Sumatera. Jadi emang dari segi budaya belajarnya beda gitu ya, dari kayak gitu ya. Emang di UI ini pada ambis ya kayak gitu ya. Ambis bang. Satu lagi sih, kalau kita nggak banyak wawasan kita nggak bisa diajak bicara bang, kita nggak bisa lawan bicara kita, nggak nyambung kalau nggak banyak wawasan. Jadi itu juga mendorong kita tuh baca cerita, baca segala macam. Gitu bang. Sebenarnya itu penting banget ya, kayak lingkungan itu emang buat kita berubah ya. Kita banyak belajar dari lingkungan juga ya, termotivasi lah kayak gitu ya. Ya benar bang, karena saya pernah dengar dari psikologi lah, 80% itu lingkungan yang bentuk kita bang, karakter kita. Iya, kalau nggak salah. Ini penting banget ya buat para medalis juga, kayaknya boleh dinotis juga. Jadi lingkungan ini kita harus cari lingkungan yang baik gitu kan. Kalau misalnya kita emang mau fokus nih di OSN ya, kita cari lingkungan yang ambis ya kayak gitu ya mungkin ya. Iya benar bang. Saya tadi lupa kali ini sih. Kalau bisa mau olimpiade emang lingkungan kan. Teman-teman yang dekat itu coba deh dekati teman yang olimpiade juga yang satu perjuangan gitu. Pertanyaannya gimana teman yang lain? Pertanyaan kan bang, teman dekat kita yang lain. Abang tahu lah bang, kalau masih remaja pertemanan itu agak ini loh bang. Jadi harus buka-bukaan juga jujur. Saya punya teman yang nggak ikut-ikut olimpiade gitu, nggak biasa aja di sekolah gitu. Saya dekat sama dia, cuman saya bilang, kayaknya 1 tahun semester ini deh sibuk deh gitu kan. Saya fokus olimpiade, mungkin kita jarang deh jumpa kayak gitu. Walaupun dia serama bang, saya bilang kayak gitu, jarang main. Soalnya saya nanti bakalan disibukkan sama teman-teman yang bakalan satu tim gitu. Gitu sih bang kalau saya. Jujur aja terbuka sama teman, gak usah segan. Iya. Kalau saya. Itu penting juga ya kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita ambis sendiri, terus lingkungannya emang gak ngedukung kita, gak support, takutnya kita kebawa ke mereka juga ya. Iya bener bang, bisa kebawa, bisa kebawa ya. Dan kalau misalkan kita udah nyampe putus asa, udah tinggalin aja nih gitu kan. Cita-cita kita jadi medalis. Iya. Iya gitu. Tadi kan udah disebutin ya kalau misalkan kayak sertifikat medalis itu tuh wah itu banyak banget benefitnya gitu kan. Nah selain itu ada nggak sih gitu kan benefit yang setelah jadi medalis di OSN, terus benefitnya sih apa aja gitu ya selain dari sertifikat itu. Terus ada nggak sih mungkin bisa kasih motivasi buat teman-teman yang di sini untuk berjuang gitu kan. Mungkin kan tadi ada yang gagal juga lolos ke nasional gitu kan. Nah boleh Kak Arawi silakan. Oke boleh. Jadi kan benefitnya tadi selain sertifikat ya. Jadi benefitnya tadi yang saya bilang juga bang, ilmu pertama tuh ilmu kita tuh maksudnya kita menyelesaikan soal ya. Soal itu lebih mudah bang belajar di kelas karena kita terbiasa menyelesaikan soal yang sulit. Gitu. Betul. Jadi untuk saya dulu jujur bukan sama teman-teman kan terbiasa di olimpiade bang yang sulit. Jadi di kelas nggak terlalu susah gitu. Sekalipun kita telat masih terikuti gitu bang. Kan kita telat kan karena bertanding kan. Masih terikuti. Itu sih satu benefitnya. Yang kedua, kita juga dilatih sih untuk ini bang, disiplin, untuk gigih gitu. Kita dilatih. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa juara deh kita. Iya. Benefitnya yang lain juga untuk yang senang-senangnya sih teman-teman ada sih yang senang-senangnya. Kalian dapat beasiswa, dapat uang jajan lah.
untuk ukuran anak SMA menurut saya cukup besar sih Bang itu. Iya. Soalnya dari OSN aja saya yang perunggu ya, OSN dapat 13.500.000 kalau nggak salah. Tapi kalau nggak juara juga cuma lolos OSN bakalan dapat juga Bang, dapat Iya. uang cuma peserta aja. Terus juga itu sih senang-senangnya. Yang kedua ya jalan-jalannya pasti ada dong. OSN itu juga nggak cuma bertanding doang, nggak. Pasti jalan-jalan tuh setelah tanding jalan-jalan. Kita bisa ke pantai tergantung tempatnya di mana. Tapi kalau online saya kurang tahu ya Bang. Tapi kan angka COVID kan udah menurun kan? Angka Iya, COVID kan. udah. Sekarang Kita udah. aja nanti udah offline. Soalnya sekolah juga kan Iya. udah mau offline tuh semester 4. Iya kayak gitu. Jadi Apalagi benefit. kalau mewakilin Indonesia internasional ya. Aduh itu Itu jalan-jalannya ke luar negeri ya. luar negeri gratis. Kan itu semua gratis Bang, pesawat, nginapnya ya di hotel bintang 3 sih minimalnya itu. Iya. Iya, dikasih jajan lagi, dikasih jalan. Wah, Terus mantap. iya itu sih Bang. Di luar itu ya benefitnya tadi kita punya uang masukan sih. Kalau saya dulu kelas 3 SMA lah, di tahun saya terakhir sebelum pensiun, satu semesternya itu semester 1 kelas 3 saya dapat 35 juta Bang kalau nggak salah. Itu sih salah satu benefitnya. Itu buat anak SMA itu gede banget. Gede banget Bang. Padahal kita cuma ngerjain soal gitu loh Bang, nggak ngapa-ngapain. Jadi emang sebenarnya worth it banget ya buat diperjuangin ya ke SN Worth ini it, ya. Bang. Iya. Tadi saya lupa Bang. Ini untuk belajarnya juga. Yang ini dong, Bang. Kita juga nggak bisa. Kita harus ditutorin juga, Bang. Iya. Ditutorin. Jadi seperti ini kan kayak LC kan. Saya dulu pernah Bang ikut LC pelatihan jarak jauh. Itu yang 12 paket. Iya. Ikut ya. Tahun berapa berarti? 2018, 2019? 18 Bang, 18. Iya, 18. Nah, gimana tuh sekalian review nih, sekalian review. Review jujur aja. Iya, jujur. Oh, karena kan LC kan 12 paket kan dia misain materi-materinya gitu kan, Bang. Materi betul. Awal sampai akhir gitu. Betul. Ya jujur, menurut saya sangat bagus gitu karena pertama kita bisa memetakan mana materi-materi kita, mana materi-materi Olimpiade yang bakalan diujikan gitu. Kalau lihat silabus kan kita gak pusing gitu Bang, lihat silabus dari LC satu pertama sih itu yang perlu teman lihat. Yang kedua ya karena kita dikasih pertama kan kita ini dikasih materinya terus ada latihan soalnya kan terus ada ranking gitu. Ya ini yang di ranking ini menurut saya ngapa? Jadi dari ranking ini kita bisa evaluasi diri gitu Bang. Kita bisa evaluasi diri di mana gitu. Jadi kalau untuk materinya saya jujur pribadi cukup bagus Bang karena kemarin juga ada beberapa 1-2 materi itu beda sih dari yang lain. Ada saya dapatkan materi baru di ALC dulu. Makanya dulu saya ikut, saya tetap tiap keluar pakainya saya print tuh dulu, saya print biar belajarnya lebih mudah. Itu sih Bang dulu. Teman-teman juga kalau nggak ditutorin kurang sih Olimpiade kalau nggak ditutorin pasti ditutorin deh. Bang Rawi kayaknya Kang Asepnya sinyalnya sedang bermasalah ya. Iya. Mungkin akan saya backup, cuman mohon maaf saya belum bisa on cam. Mungkin ini dilanjutin dengan ini aja kali ya, Kak. Kan sempat menyiapkan materi ya, Kak Rawi ya. Iya siap. Ya, boleh saya share screen aja ya sekarang ya? Oh boleh Kak Mega, boleh. Oke siap. Sambil menunggu Kang Asepnya memperbaiki sinyalnya mungkin ya. Oke Kak. Oke Kak, siap Kak. Bisa dimulai Kak. Udah terlihat Kak? Udah sih Kak, tapi masih abu-abu. Sinyal saya juga agak bermasalah sebenarnya. Bentar ya Kak. Iya nggak apa-apa. Kak Rawi? Oh iya Kak, kok hilang tiba-tiba bentar ya Kak? Ini oh, iya, hilang ininya, zoomnya bentar. Itu sih materi terakhir ya Kak? Iya. Ini Kang Asepnya udah join lagi sih. Ini saya share screen lagi ya, coba.
Iya Kak, saya belum lihat apa-apa Kak, bentar ya Kak. Iya. Sinyal sih bermasalah. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ini udah biasa kok. Hmm. Kang Asep udah masuk lagi ya? Ya, sorry semuanya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Internetnya down barusan. Maaf Kak Iya. Rawi, maaf teman-teman semuanya. Oke, Kak Rawi masih ada ya? Iya, kayaknya gantian deh, Kak. Ya, sorry teman-teman semua yang gabung di Zoom ya. Oke, ini kayak gini sih kalau misalkan webinar online ya. Iya. Keterbatasan sinyal. Iya, keterbatasan sinyal. Oke, teman-teman, jadi sambil kita nungguin Kak Rawi, ini jadi untuk kuis yang tadi tetap ada ya. Oke, tetap ada ya. Jadi tetap ditulis. Nah, nanti di akhir setelah Kak Rawi gabung lagi, terus kita bakal buka lagi ya, buka pertanyaan kayak gitu, atau yang tadi langsung nanti ketika dipersilakan, silakan langsung untuk raise hand kayak gitu ya, teman-teman semua. Nah, Kak Mega gimana? Kak Rai udah gabung lagi belum ya? Udah gabung lagi barusan. Coba Kak Rawi. Oke. Halo Kak Rawi. Kayaknya keluar lagi deh, Kak. Oke. Oke, jadi mungkin kita langsung aja lanjut di sini. Nah, ini nih Kak Rawi masuk lagi nih. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu Kak Rawi ya, persiapkan catatannya. Nanti setelah ini kita langsung. Oi, halo Kak Rawi. Halo. Maaf Sorry ya Bang, tadi. Ya, saya juga laptop Ya. Bang bermasalah. Ini dari HP lah. Oke, silakan Kak Rawi, dilanjut. Lanjut ya Bang. Ya. Ya, jadi teman-teman tuh pertama ini kan ada nih apa itu kompetisi sains nasional kan. Jadi kompetisi sains nasional itu ajang yang diperlombakan dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Itu di seluruh Indonesia yang dilakukan bertahap dari kabupaten, provinsi, nasional gitu. Dan pada akhirnya nanti menjadi timnas Indonesia untuk ajang perlombaan di Olimpiade Sains tingkat dunia. Jadi apa poin yang bisa kita ambil dari sini? Kan ini kan katanya di kompetisi sains nasional itu karena dia sebenarnya seleksi putra-putri terbaik seluruh Indonesia. Karena dia terbaik tiap kabupaten diuji di provinsi dan terbaik di provinsi diuji nasional gitu. Jadi nanti di nasional yang dapat medali diuji lagi yang bakalan jadi timnas atau mewakili Indonesia ke tingkat dunia gitu. Jadi istilahnya memang kita nggak bisa main-main kalau di kompetisi sains nasional. Teman-teman harus tetap belajar, banyak membaca, banyak latihan. Itu sih perkenalan awal apa sih kompetisi sains nasional. Next Bang. Nah ini nih strategi menjadi medalis kompetisi sains nasional. Ini strategi saya pribadi ya teman-teman. Yang pertama kan kuatkan niat. Ya pasti sih. Kan saya tadi bilang itu di waktu saya Olimpiade memang hidup saya seluruhnya saya orientasikan memang ke Olimpiade gitu. Gak ada lagi saya yang tertarik dulu selain Olimpiade. Itu sih karena niatnya kuat gitu pertama kali. Terus yang kedua memperdalam ilmu teori di bidang yang diikuti gitu. Caranya tadi ya pertama kan bahas ini tuntasin materi kelas dulu dari kelas 1 SMP sampai SMA kalau saya. Terus belajar teori yang di atas pelajaran sekolah bisa didapat dari pelatihan, bisa internet kan. Tapi biasanya lebih spesifik di latihan sih karena kita diajarin tutor gitu, lebih spesifik di pelatihan. Karena saya juga dulu pelatihan gitu. Malah
Dulu saya pelatihan nggak sekali 2 kali, sering dulu. Yang ketiga, memperbanyak latihan soal-soal. Ini seperti cerita tadi ya teman-teman, ini harus, karena kemampuan kita diuji di sini, di latihan soal-soal. Yang ketiga, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Ya, ini untuk menunjang, memperdalam ilmu kita. Sama kita dapat latihan soal-soal yang baru, ilmu-ilmu yang baru, atau pemahaman yang baru. Bisa aja pemahaman kita terhadap teori itu salah. Saya dulu pernah gitu. Yang saya pahami begini, misalkan yang saya pahami A gitu. Pas masuk pelatihan diajarin tutor rupanya salah gitu. Salah pemahamannya. Itu sih gunanya, berguna banget deh kayak itu. Yang ketiga, mengikuti berbagai tryout dan kompetisi terbuka. Kan kalau tryout banyak tuh yang ngadain tuh, banyak para medalis juga ada yang ngadain, para lembaga-lembaga juga ada yang ngadain. Terus dan kompetisi terbuka. Ini kompetisi terbuka ini buat apa gitu kan? Ini untuk mengevaluasi diri kita sudah sejauh mana, dan juga memetakan mana sih saingan-saingan kita di provinsi kita gitu, bahkan di nasional gitu. Itu sih gunanya ikut kompetisi terbuka ini salah satunya. Terus memperkaya pengalaman juga gitu. Soalnya nanti kita pas latihan soal beda banget sama pas kita olimpiade gitu, mentalnya beda. Jadi pas ikut olimpiade kompetisi terbuka sebelum KSK, KSP sama kompetisi tingkat nasional, itu kita bisa sering deh ikut kompetisi terbuka yang diadakan universitas bekerja sama dengan lembaga seperti itu, tryout. Itu sih gunanya. Yang terakhir, selalu mengevaluasi kemampuan. Ya ini benar. Ini kita evaluasi dari mana, satu yang di atasnya dari tryout, terus dari tryout dari kompetisi terbuka juga kita evaluasi gitu. Dari latihan-latihan, itu sih cara mengevaluasinya. Yang ketiga, ini ada beribadah semaksimal mungkin. Nah ini tergantung kepercayaan masing-masing ya, tapi kalau bisa spiritualnya ditingkatkan. Saya dulu ya gitu, beribadah juga semaksimal mungkin. Jangan ditinggalin deh kalau itu. Yang terakhir, yang ini tetap yang terakhir nih, ini yang menarik nih. Selalu ini, makanya saya bold yang ini kan. Tetap jangan pernah sehari absen dalam mempelajari bidang yang digeluti. Jadi itu misalkan saya ekonomi, saya dulu 1 hari aja saya nggak ini harus baca ekonomi, kecuali tadi ya yang pas depresi gitu. Bukan depresi, hampir yang titik terendah. Itu baru saya seminggu nggak ngapa-ngapain, nggak. Tapi sebelum itu, sekalipun dia libur, bahkan libur nasional atau hari raya, saya tetap baca ekonomi. Ya nggak apa-apa, 1 soal, misalkan bahas 1 soal, 2 soal 1 hari. Tapi dalam ekonomi 1 soal, 2 soal selalu kecil deh, 50 soal gitu 1 hari. Itu sih ininya, pokoknya belajarnya itu jangan pernah, karena kalau teman-teman, kalau saya dulu ya menurut saya karena emang susah ya, pertama susah ya, terus juga biar saya tetap ingat, karena kan materi yang diujikan banyak gitu. Ujian aja kan cuma 5 materi, 6 materi. Kalau OSN mah semua materi itu diujikan dari A sampai akhir ya. Jadi ya kita nggak boleh berleha-leha lah. Kalau saya dulu itu prinsipnya nggak bisa sehari aja absen belajar ekonomi, nggak bisa. Saya tetap belajar tiap hari dulu. Sekalipun libur ya teman-teman. Nah itu mungkin ada quotes teman-teman bisa baca ya. Mulai bangun mental seorang pemenang dalam diri masing-masing dan tunjukkan kalau kita bisa. Itu sih dulu saya. Oke Bang, next Bang. Next. Keren banget. Oke, Kak Rawi. Nggak kerasa ya, udah banyak banget yang Kak Rawi ceritain gitu kan, dari awal mula beliau kena sama ekonomi gitu kan, terus sampai cerita beliau menjadi seorang medalis kayak gitu. Nah, sesuai janji silakan teman-teman yang tadi udah ngerangkum poin-poin penting dari Kak Rawi, silakan untuk raise hand, lalu open mic dan open cam ya. Belum ya? Ini belum ya? Sorry Kak Rawi. Iya ada sih Bang, terakhir tuh untuk yang nih, biar teman-teman tahu juga. Ya. Di share screen-nya Bang, atau nanti aja? Kan masih ada tuh. Oh iya. Lagi. Ini foto-foto ya? Iya foto-foto biar semangat buat teman-teman dah. Udah ini. Udah di share screen sama Mega. Oh iya. Ini sih foto-fotonya dulu. Ya ini pas habis bertanding gitu kan, menang sama tim. Itu sih tim-tim saya dulu. Itu ada KSM, ada Olimpiade Terbuka yang SSC di USU.
Terus ada yang lain lah tim. Itu sih foto-foto dulu. Nggak semua sih itu, tapi itu sih menurut saya momen-momen terbaik sama teman-teman saya dulu. Ini seru banget ya kalau offline ya. Seru banget bang. Kita tuh pas pengumuman ini apa namanya, pas kalau kita menang, apa bang, seru dah. Pokoknya seru dah kalau offline teman-teman. Nggak boring dah hidup kalau gitu. Jujur, saya tahun terbaik selama hidup saya menurut saya pas Olimpiade. Karena pas Olimpiade saya nggak pernah bosan, ini tiap hari pasti ada kegiatan gitu bang. Ada memang tujuan yang jelas gitu. Seru deh. Itu momen-momen terbaik. Ini yang dibawanya nih. Itu kita yang ini baju renang lagi di Bunaken bang, Manado. Wow, mantap. Itu habis KSM kita jalan-jalan dulu. Ini sih fotonya kurang bagus ya teman-teman, maaf karena saya jarang foto. Ini saya dapatkan di internet sih, ada di internet. Itu yang di YouTube juga yang baju pink itu senior 18 jalan-jalan juga bang. Kita jalan-jalan kan. Terus ada juga kita masuk koran. Sebenarnya iya dulu sering kan karena pihak sekolah kan. Ini sih dulu. Terus ada di bandara yang terakhir yang dibawa. Itu di bandara kontingen semut sebelum berangkat bang. Jadi itu masuk kita koran yang mana tuh Kak? Yang ini Darul Musid kembali mendominasi juara SK yang itu bang. Karawi yang mana nih Karawi nih? Ini yang kurang jelas kecil nih. Yang tengah-tengah nih, yang tengah-tengah. Oh, yang tengah. Oh iya. Wih, Iya. mantap. Itu bangga banget kayaknya orang tua ya masuk koran gitu Karawi. Iya bang, beneran. Saya kan pas pulang ini SMA masuk koran ya Rawi katanya. Iya mah gitu. Jadi dulu seru dah. Dulu seru sih bang. Ini sih keseruannya di Olimpiade teman-teman. Jadi menurut saya kalau bisa saya kembali ke SMA, saya pengen bang Olimpiade lagi. Seru. Dibandingkan Iya. lebih seru Olimpiade. Dan medalis-medalis lain juga bilang, kan kami ada di ini cerita-cerita. Tahun terbaik dia ya pas Olimpiade, tahun terbaik. Setelah sampai episode 5, saya ikutin denger cerita jejak medalis dari para medalis. Jujur, saya juga kepengen ikutan. Pengen balik lagi ke masa muda gitu kan. Seru kalau Olimpiade itu. Iya, dengar gitu kan dari para jejak medalis dari episode 1 sampai episode 5 gitu kan, sampai sekarang ada di Rusia, ada di Jepang gitu kan. Wah, kenapa dulu saya nggak ikutan gitu kan? Iya. Jadi, aduh teman-teman yang digabung di Zoom ini kayaknya penting banget kalau misalkan emang hari ini gagal, coba lagi sampai jadi seorang medalis ya. Meskipun enggak, tapi setidaknya semangat belajarnya gitu kan itu dapat gitu kan. Ini penting banget, jangan sampai menyesal gitu kan. Sampai Kak Rawi juga pengen balik lagi ke SMA karena ya itu masa-masa terbaik beliau gitu kan, kayak gitu ya Kak Rawi ya. Iya kayak gitu bang. Iya benar bang, tadi misalkan teman-teman nanti merasa gagal nggak medalis, itu bang benefitnya satu, rajin belajarnya. Teman-teman saya kan juga ada yang gagal kan, tapi sampai sekarang bisa survive itu di kuliah. Gitu bang, gunanya satu relasi ya. Gitu. Iya. Jadi emang udah terbentuk ya pola belajarnya Kak Rawi ya. Iya, kalau dibilang sih benefitnya nggak teruraikan bang satu-satu, ada yang nggak terdeskripsikan gitu loh. Besar banget Olimpiade teman-teman. Saya bukan mengada-ngada, saya udah alamin gitu. Nanti di kuliah mau dilanjutin masih bisa, tapi nggak seseru di SMA sih bang menurut saya di kuliah. Iya, oke. Udah di esai, menurut saya nggak terlalu seru. Kalau serunya ya kayak biasa aja gitu. Mantap. Terima kasih banyak Kak Rawi ya ini udah dibongkar semuanya sama Kak Rawi ini mah. Tinggal dilakuin aja gitu kan. Iya. Ini semuanya sama Kak Rawi. Gimana tips-tipsnya gitu kan. Terus kayak rahasia-rahasianya gitu kan dibongkar nih semua sama Kak Rawi. Oke. Udah sesuai janji ya Kak Rawi karena udah beres ya slide-nya ya. Tadi saya mohon maaf karena emang sinyalnya di sini tadi down gitu kan. Jadi telat gitu nyampe ke sininya. Sesuai janji teman-teman yang tadi udah bikin rangkuman gitu ya dari apa yang Kak Rawi share gitu kan. Silakan buat raise hand. Oke, Kak Puja Sabrina Zafarin. Oke, silakan yang pertama itu Kak Puja ya, Puja Sabrina Kak Rawi ya. Silakan Kak Puja Sabrina untuk open mic sama open cam juga boleh, silakan. Iya Kak, tapi HP aku lowbat banget, takut tiba-tiba mati kalau on cam. Oke, nggak apa-apa, gitu aja, open mic aja ya.
Sebelumnya nih Kak Puja dari mana nih? Aku dari MAN 11 Jakarta. Wih, mantap dari Jakarta ya. Kemarin ikut KSN atau lolos ke nasional hari ini? Sebenarnya aku emang pengen ikut KSN, tapi tuh aku kayak ngerasa bingung mau belajarnya apa karena kayak belum punya teman-teman yang bisa ambis belajar olim sama kayak belum punya pembimbing gitu. Makanya aku excited banget pengen banget ikut webinar ini gitu, pengen tahu Oke. tipsnya. Oke. Tadi juga udah ya sama Kak Rawi ya dijelasin semuanya. Iya. Nah, semoga udah habis webinar ini jadi termotivasi dan nemu ya kayak teman-teman yang ambis kayak gitu lingkungan, terus kayak mulai belajar dari mana kayak gitu ya. Nah, oke, silakan dibacain apa aja nih rangkumannya, nanti dinilai sama Kak Rawi. Keputusannya ada di Kak Rawi. Kalau misalkan emang kata Kak Rawi bagus, betul, nanti dapat hadiah langsung dari ALC ya. Persiapan buat KSN 2022 nih kayaknya cocok banget buat Kak Puja ya, cocok banget karena di sana kita ada mulai belajarnya dari mana gitu kan, dari mudah, sedang sampai sulit kayak gitu. Nah, silakan Kak Puja untuk dibacain. Aku catatannya ada 2. Jadi yang pertama pas Karawi lagi bilang tuh aku sempat nyatet, terus aku sempat nyatet juga pas lagi PPT. Itu aku Oke, gimana boleh banget. jelasannya? Ya, boleh aja bacain aja dua-duanya ya. Oke. Jadi Oke. pas yang sama Karawi ngomong itu, kan ada tips medalis gitu kan, maksudnya tips biar bisa ikut olim gitu. Yang pertama itu kita, belajar mandiri. Nah terus, materi olimpiade itu di atas pelajaran kelas kan. Jadi kita tuh harus matengin materi dari 1 SMP dulu sampai 3 SMA, habis itu kita baru, masuk ke pelajaran di atas kelas itu. Nah terus cara dapetinnya itu kita bisa lewat via internet yang disajikan materi-materi olimpiade gitu. Pahami buku yang digunakan, jangan pakai buku kayak SBMPTN doang gitu. Terus, jadi intinya tuh tamatin materi dasar dulu, habis itu banyakin latihan soal. Kalau Karawi kayak dari mulai OSK 2006 atau 12 tahun terakhir gitu kan Kak, kalau Kakak. Nah terus, Iya. kita juga harus bisa manage waktu, prioritasin belajar olim. Kalau yang aku lihat tuh Kak Rawi tuh kayak setiap waktu itu pasti disempetin untuk belajar olimpiade gitu. Nah terus, kalau kalah, evaluasi diri, akui kesalahan, jangan banyak alasan. Terus aku juga catat benefit-benefit olimpiade itu diantaranya kayak dapat relasi, sertifikat, terus, kita tuh dilatih disiplin sama gigih juga, terus, kita juga bisa dapat beasiswa kayak uang jajan gitu, terus juga ada jalan-jalan gratis. Nah terus, kalau yang aku catat dari materi dari PowerPoint, strateginya itu pertama kuatkan niat, perdalam ilmu teori bidang yang diikuti, memperbanyak latihan soal, ikut berbagai pelatihan-pelatihan, ikut berbagai tryout dan kompetisi terbuka, selalu mengevaluasi kemampuan, beribadah semaksimal mungkin, dan jangan pernah absen dalam belajar bidang yang digeluti. Udah. Oke. Ini kayaknya komplit banget sih Kak Rawi ya. Gimana nih menurut Kak Rawi ya? Udah kompleks banget, Pak. Iya benar. Oke, jadi buat Kak Puja langsung aja WA ke nomor saya ya. Ini nomor saya di chat ya, 0831 3046 4055. Nah, itu nomor saya, di save aja, nanti di WA ke saya. Terus ya bilang saya Puja gitu kan, mau ambil hadiah kayak gitu aja ya. Nanti saya kasih akses langsung ke PWLC buat persiapan KSN 2022. 12 paket dari Medalis itu buat yang buatnya Medalis dan gratis kayak gitu ya. Oke, mungkin apa ya? Kita tambah satu lagi deh Kak Rawi. Cuman ini beda pertanyaannya, mungkin kan itu udah ya kalau dari Kak Puja kan rangkuman dari yang tadi Kak Rawi sampaikan. Nah, apa ya, kalau ini mungkin soal deh dari Kak Rawi, apa aja bebas terserah Kak Rawi. Terus apa ya, yang mau nyangkut geografi, OSN atau pertanyaan pribadi mungkin silakan aja, bebas, saya serahin ke Kak Rawi. Satu soal buat satu orang pemenang. Nah, siapa yang cepat apa ya, raise hand, terus nanti dipilih sama Kak Rawi dan benar, dia dapat hadiah yang sama kayak tadi ya.
pelatihan online di IELTS Indonesia seharga 250.000, 12 paket soal dari para medalis. Silakan Kak Rawi. Apa aja bebas. Ini sih sebenarnya pertanyaan saya nggak susah. Ini cuman pengen tahu aja mental teman-teman semua sih, harus berani gitu sih Bang. Nggak apa-apa kan Bang, nggak susah juga. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya, ini wawasan umum, sangat mudah juga sih menurut saya, di luar yang saya bilangkan tadi, karena tadi si ini yang sebelumnya udah jelasin juga kan, udah nge-review juga benar itu semua. Jadi pertanyaan saya, ini sih teman-teman, siapa Menteri Pendidikan Indonesia? Itu aja. Wes, oke. Tadi yang paling cepat Karini, benar nggak? Karawi siapa tadi yang paling cepat? Karini ya? Iya. Oke, Karini silakan open mic, open cam. Aku Mutiara karena ini pakai HP Mama jadi namanya. Oke, maaf. Oke, silakan Kak Mutiara. Jawabannya. Menteri Pendidikan Nasional itu Pak Nadiem Makarim. Oke, gimana Kak Rawi? Itu bener banget ya, mudah banget. Saya juga jawab tadi, pengen jawab. Itu Bang, ini sih rencananya biar teman-teman terbentuk mentalnya, harus berani speak up di depan orang. Bagus banget. Buat latihan mental itu enggak semua orang mau open mic loh, serius. Iya benar kan? Apalagi open cam. Oke, buat Kak siapa tadi tuh Kak Puja sama Kak Mutiara ya. Kak Puja sama Kak Mutiara langsung WA ke nomor saya, save nomor saya 0831 3046 4055 kayak gitu ya. Oke. Cek, halo. Halo Bang, masih kedengaran? Oke. Halo Kak Rawi. Iya, halo Bang, masih kedengaran. Ada suara saya nggak? Ada Bang, ada. Suara saya jelas? Jelas. Ya mungkin terkendala sinyal lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf Kak Rawi. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya kendala sinyal biasa sih itu. Iya, kebetulan Kang Asepnya itu lagi balik lagi. Sebentar ya. Oke, luar biasa banget nih semangatnya teman-teman, sama Kak Rawi juga makasih banget udah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang lainnya. Semoga kalian setelah mendengarkan seminar hari ini bisa kembali semangat untuk tetap mengikuti cita-cita kalian menjadi medalis-medalis OSN atau KSN seperti Karawi dan seperti medalis-medalis lainnya ya teman-teman ya. Semoga webinar kami di ALC ini bisa memotivasi kalian, dan ini enggak satu webinar ini doang sih sebenarnya, masih banyak lagi webinar-webinar lainnya di YouTube-nya ALC. Kalian bisa tonton di ALC Indonesia di YouTube. Di situ banyak banget motivasi-motivasi narasumber medalis lainnya. Ada juga yang udah di luar negeri, ada di Rusia, di Jepang. Itu juga sangat-sangat menarik. Bisa ditonton aja ya teman-teman. Nih Kang Asepnya kayaknya agak lama nih buat itu nyambunginnya lagi. Nggak apa-apa. Mungkin akan saya tutup aja ya, soalnya ini udah jam 5 lewat juga. Tunggu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Titip pesan dari Kang Asep, terima kasih banyak buat teman-teman sama kamu kelas. Kak Rawi, mohon maaf. Minta ditutup aja katanya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya kamu kelas ya, nggak apa-apa. Makasih banyak. Makasih banyak udah bersedia hari ini. Baiklah, saya tutup ya webinarnya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan ya. Semoga ini bisa memperbaiki webinar selanjutnya. Saya juga mohon maaf ya Kak kalau banyak kesalahan. Mohon maaf ya teman-teman semua.
Iya, nggak apa-apa. Banyak terima kasih. Oke, makasih. Ya, Ini boleh semoga, lirik, Kak? iya boleh. Semoga sukses dan sehat selalu ya kamu kelas ya. Buat Ya, teman-teman amin. juga tetap semangat. Amin. Terima kasih, Kak. Adik-adik juga semoga lulus ya OSN-nya. Amin. Amin. Terima kasih Izin lirik ya, teman-teman. Kak. Izin lirik ya, Iya, Kak. iya terima kasih banyak.